Wah, dunia sepak bola makin ramai aja, bro. Mulai dari Dembele yang baru aja menang Ballon d'Or tapi langsung minta naik gaji. Sampai kabar dari Real Madrid, Arsenal, PSG, dan bahkan Inter Milan yang siap jual pemain di bursa Januari 2026. Dan gak lupa, weekend ini ada sederet match seru dari Liga Top Eropa yang wajib banget lo tonton. Jadi siapin kopi, duduk santai, karena kita bakal bahas tuntas semua update panas dari dunia sepak bola. I'm gonna love you. Dembele minta naik gaji setelah menangkan Ballon d'Or. Setelah bertahun-tahun diragukan dan sempat dicap pemain cedera mulu, Ousmane Dembele akhirnya ngebuktiin semua omongan orang salah. Musim lalu dia tampil luar biasa bareng PSG dan puncaknya, boom, dia dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or 2025. Tapi ternyata setelah dapat penghargaan itu, Dembele langsung mulai nuntut kenaikan gaji ke manajemen PSG. Katanya, performanya udah pantas disejajarkan dengan bintang top kayak Mbappe dan Haaland. Masalahnya, PSG udah punya struktur gaji yang tinggi banget dan mereka baru aja beres-beres finansial setelah financial fair play sempat menjerat musim lalu. Jadi muncul dilema nih, apakah PSG bakal nurutin Dembele dan kasih kontrak baru atau malah nyari opsi lain di musim depan? Yang pasti, permintaan ini bikin ruang ganti PSG sedikit panas, karena beberapa pemain lain kabarnya juga mulai nuntut hal yang sama. Ya, namanya juga klub bintang, ego pasti banyak, bro. PSG siap boyong pemain Real Madrid di Januari 2026. Ngomong-ngomong soal PSG, rumor panas lainnya datang dari arah Madrid. Menurut laporan media Spanyol, PSG lagi memantau satu pemain Real Madrid yang nggak masuk rencana Xabi Alonso. Belum disebutkan secara pasti siapa pemainnya, tapi kabarnya ini pemain tengah yang mulai jarang dapat menit main setelah perubahan taktik Xabi. PSG dikabarkan siap ngeluarin tawaran besar di bursa Januari buat ngisi kedalaman skuad mereka di lini tengah. Strategi ini bisa jadi langkah antisipasi kalau beberapa pemain senior PSG mulai menurun. Kalau beneran terjadi, ini bakal jadi transfer menarik, karena hubungan PSG dan Madrid sempat dingin setelah drama Mbappe beberapa tahun lalu. Tapi ya, kalau duit udah bicara, siapa juga yang bisa nolak? Arsenal dan Tottenham berebut Arda Güler. Dari Premier League, persaingan klasik antara Arsenal dan Tottenham gak cuma terjadi di lapangan. Kali ini mereka lagi adu cepat buat dapetin tanda tangan wonderkid asal Turki, Arda Güler. Pemain muda Real Madrid itu sebenarnya punya potensi luar biasa, tapi musim ini menit mainnya minim banget karena persaingan ketat di lini tengah Los Blancos. Arsenal dan Spurs dua-duanya butuh gelandang kreatif baru. Arsenal pengen nambah kedalaman di posisi playmaker buat ngurangin beban Odegaard. Sementara Tottenham masih cari pemain yang bisa ngatur tempo selain Maddison. Kabarnya, Madrid gak keberatan ngelepas Güler, tapi dengan harga tinggi, bisa tembus 60 juta euro. Kalau lo tanya, siapa yang lebih cocok? Güler kayaknya bakal lebih nyetel di Arsenal sih, karena gaya main mereka lebih mirip Real Madrid. Tapi ya, kalau Spurs ngeluarin duit lebih dulu, bisa aja tuh bocah ke London Utara, tapi bukan ke Emirates. Inter Milan siap lepas Jan Bisek di Januari. Nah, sekarang pindah ke Serie A. Dari kubu Inter Milan, kabar datang dari lini belakang. Mereka siap melepas bek muda Jerman, Jan Bisek, pada bursa transfer Januari 2026. Bisek sebenarnya performanya oke, fisik kuat, duel udara bagus, dan masih muda banget. Tapi Inter lagi butuh dana segar buat memperkuat posisi lain. Beberapa klub Premier League kayak West Ham, Brighton, dan Newcastle kabarnya udah mulai nanya-nanya harga. Inter minta sekitar 35 juta euro. Kalau jadi dilepas, ini bakal jadi salah satu transfer potensial musim dingin nanti. Dan lagi-lagi, Premier League bisa jadi tujuan utama. Karena ya, duit Inggris emang nggak ada obat. Bintang berguguran, Lewandowski absen. Nah, sekarang kita masuk ke kabar yang paling ditunggu-tunggu fans, El Clasico. Tapi sayangnya, duel panas ini bakal sedikit berkurang tensinya, karena beberapa pemain kunci absen. Yang paling baru, Robert Lewandowski resmi cedera dan dipastikan nggak bisa main. Selain itu, beberapa pemain lain dari Barcelona juga diragukan tampil karena masalah kebugaran. Tapi dari sisi Real Madrid, kabar baiknya, Kylian Mbappe yang sempat cedera waktu main di timnas ternyata nggak serius. Tim medis Madrid konfirmasi dia bakal siap tampil lawan Girona akhir pekan ini dan juga buat El Clasico minggu depan. Bisa dibilang, fans Madrid boleh sedikit tenang. Tapi buat Barca, ini jadi PR besar. Tanpa Lewandowski di depan, Xavi harus nyari alternatif. Mungkin Ferran Torres atau Lamine Yamal bakal dikasih tanggung jawab besar. Yang jelas, El Clasico tetap El Clasico. Cedera boleh datang, tapi tensi pertandingan pasti tetap panas.
Manchester United siapkan langkah berani, incar Federico Di Marco. Sekarang kita balik lagi ke Inggris. Manchester United lagi-lagi jadi bahan pembicaraan di bursa transfer. Kali ini targetnya bukan pemain muda, tapi bek kiri top dari Inter Milan, Federico Di Marco. Meu Au kabarnya udah lama tertarik sama Di Marco karena gaya mainnya agresif dan bisa bantu serangan dari sisi kiri. Tapi masalahnya Inter nggak bakal ngelepas murah. Mereka bahkan siap pasang harga di atas 60 juta euro. United lagi coba nyari solusi setelah Luke Shaw dan Malaysia sering cedera. Jadi ini langkah yang cukup masuk akal. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah United bener-bener bakal all out di Januari? Karena mereka juga lagi mikirin posisi striker dan gelandang bertahan. Kalau rumor ini benar, bisa jadi Di Marco jadi transfer kejutan musim dingin nanti. Lanjut jadwal match Eropa Sabtu Pagi. Oke, sekarang kita bahas yang paling ditunggu-tunggu, jadwal match akhir pekan ini. Catat baik-baik, bro. 1 hour later. Dari La Liga ada Barcelona versus Girona. Jangan anggap remeh Girona, bro. Musim ini mereka tampil solid dan bisa aja kasih kejutan. Apalagi Barca lagi pincang tanpa Lewandowski. Premier League. Manchester City versus Everton, City lagi on fire tapi Everton juga mulai bangkit. Arsenal versus Fulham, kesempatan Arsenal buat jaga posisi di papan atas. 1 hour later. Kemudian ada Chelsea versus Nottingham Forest. Fans Chelsea pasti berharap gak ada drama lagi, karena performa mereka masih naik turun. Lanjut, PSG versus Strasbourg. Laga ringan buat PSG, tapi juga bisa jadi ajang pembuktian apakah Dembele masih fokus main atau udah kepikiran gaji.